Pertama harus tahu, yang kedua harus melihat dari kurikulum prodinya, yang ketiga adalah konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan dosen pembimbing. Ya, jangan sampai Anda kejadian kemarin itu adalah banyak Anda mengambil mata kuliah enrichment course tanpa ada diskusi dengan pembimbingnya nggak tahu laporan di akhir, dosennya nolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IPB Nesian. Kembali lagi bersama kita di acara podcast Ditmawa. Dan pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini kita akan membahas tentang KRS-KRS-an nih Kak. Betul banget, kita akan menjawab serba-serbi KRS dari multistrata ya Div ya. Bener banget nih, mungkin dari teman-teman dari semester 1 sampai semester 3 bahkan itu masih ada yang bingung gak sih Kak terkait KRS ya? Itu? Gimana caranya, apa itu KRS? Nah makanya kita di sini akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai KRS. Iya bener banget, tapi sebelum itu nih Kak, kita harus kasih tahu dulu nih bahwasannya kita sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali. Dan untuk selanjutnya juga sebelum kita masuk ke inti kita, sebelum juga kita akan mengulik lebih lanjut terkait KRS itu, kita akan kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang keren-keren banget. Bener nggak Kak? Bener banget. Siapa aja tuh Div kira-kira? Selain keren ganteng ya. Ya karena yang dua cantik. Iya bener-bener. Bisa aja nih Bapak nih. Ya baik untuk narasumber pertama kita yaitu ada Pak Angga sebagai Asisten Direktur Perencanaan dan Informasi Pendidikan. Halo Pak Angga. Selamat siang Bapak. Selamat siang Masih Bapak. semangat? Masih. Sudah KRS? Belum deh. Aku masih semester 1 Pak. Oh masih semester 1. Berarti semester 2 ya naik ya? Iya, naik semester 2. Dan untuk narasumber selanjutnya yaitu ada Mas Ari sebagai PIC Subdit PRPM. Halo Mas Ari. Halo. Selamat siang Mas. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mas? I'm good. I'm good. Alhamdulillah. Oke, karena narasumber kita udah baik-baik semua kabarnya, mungkin bisa kali ya Kak kita tanya-tanya terkait KRS. Sebelum itu kita belum perkenalan nih Div. Oh iya bener. Kenalan dulu kali ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Untuk selanjutnya nih ada rekan aku nih yang nemenin, yaitu ada Kak Caca dari IPB 56. Dan selanjutnya juga ada aku sendiri yaitu Divana dari IPB 58. Ayo Kak, aku udah gak sabar banget nih buat nanya-nanya. IPB berapa? 19. Jauh banget ya Pak. TIN 19. Baiklah baik. Kalau IPB-nya kepala 3 sih. Lanjut. Beda berapa tahun tuh berarti Pak? Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita tanya-tanya lebih dalam ya Div ya, ke Pak Angga dan ke Mas Ari. Mungkin boleh dari Divana dulu nih, Aku buat dulu ya, nanya-nanya Kalau mewakili dia dipanggil maba-maba. Mas, saya udah panggil Bapak. Maunya gimana? Maunya Mas juga ya? Gimana? Kan beda selisihnya nggak jauh. Oh nggak jauh. Jauh Mas Angga. Oke, baik. Mungkin gini ya Mas Ari sama Pak Angga, aku tuh Ya. pengen nanya sebagai maba gitu ya, sebagai mahasiswa PKU yang emang masih belum tahu banget tentang KRS itu. Yang pertama tuh mungkin KRS itu apa sih Mas Ari sama Pak Angga, dan kenapa mahasiswa itu harus ngisi KRS? Itu mungkin yang pertama gitu. Oke, KRS dulu ya. Ya. KRS itu kepanjangan dari Kartu Rencana Studi. Artinya setiap mahasiswa itu harus melakukan perencanaan. Kira-kira 1 semester ke depan itu Anda mau mengambil mata kuliah apa, atau Anda akan belajar apa dalam 1 semester itu di prodi Anda. Jadi itu adalah perencanaan. Ya, rencana, dan itu harus dilakukan konsultasi dan bimbingan bersama dosen pembimbing Anda. Nah, tapi untuk beberapa kasus, misalnya PPKU, vokasi karena sistemnya paket, nah itu sudah dalam bentuk gelondongan gitu ya kurikulumnya, sehingga pembimbingannya kadang-kadang hanya sebatas ya tidak harus langsung ketemu dosen, apalagi kalau PPKU itu semester 1 kan belum ditentukan dosen pembimbingnya. Nah, iya, jadi benar. itu ya. Nah, kemudian KRS sendiri ini adalah sebagai dasar penstatusan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak melakukan KRS itu nanti terstatusnya nonaktif. Ya, Anda tidak bisa mendapatkan pelayanan akademik di IPB kalau statusnya nonaktif. Gitu. Akademik dan kemahasiswaan. Akademik dan kemahasiswaan. Wah, mahasiswa nggak mau kalah nih. Ya. Jadi tidak bisa menerima pelayanan. Ya. Kalau misalnya statusnya nonaktif, dan status nonaktif itu berbeda dengan status cuti. Nah, kadang-kadang ada orang berpikiran bahwa kalau nonaktif itu cuti, karena berbeda.
nonaktif itu dia dihitung sebagai masa studi. Nah, sedangkan cuti tidak dihitung sebagai masa studi. Dan nonaktif itu pembayaran SPP-nya 100%. Beda dengan cuti. Ya, jadi tolong perhatikan ada dua hal sebelum Anda terstatuskan nonaktif. Ada dua yang harusnya. Yang pertama adalah harus mengikuti syarat administratif dan syarat akademik. Administratifnya adalah SPP. Akademiknya adalah KRS. Gitu. Berarti dua itu ya Pak yang harus diperhatikan ya. Dua hal itu. Nanti SPP dan nanti anaknya ada lagi tuh. KRS syarat KRS itu apa saja ada lagi gitu ya. Ada tidak blokir akademik, ada tidak ada nilai BL, ada masa studinya tidak boleh lebih dari kalau S1 itu 12. Itu ada nanti. Nanti kita lebih dalam. Itu tahan dulu ya Tahan Pak. dulu. Tahan dulu. Ini masih opening, nanti di rumah yang teman-teman pada pusing ya. Oke, mungkin ya Pak untuk selanjutnya. Kira-kira siapa sih Pak yang harus ngelakuin KRS? Apakah boleh diwakilin atau harus kita sebagai mahasiswa itu sendiri yang ngituin KRS? Nah, kalau zaman dulu kita itu masih pakai paper kertas. Saya udah enggak sih. Kalau zaman saya masih kertas. Oh, masih pakai kertas ya Pak? Kelihatan gapnya. Artinya bisa titip tuh. Nah, kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena kita pakai single ID. Sekarang sistemnya adalah KRS online. Nah, apa artinya KRS online? Artinya Anda harus memasuki sistem yang sekarang itu KRS online adanya di Student Portal ya. Nah, kalau dulu kan di SIMAK, sekarang di Student Portal. Untuk masuk ke Student Portal itu Anda perlu single ID. Artinya perlu user dengan password. Dan user password itu digunakan untuk semua aplikasi yang ada di IPB. Nah, kalau itu Anda berikan ke Mas Ari gitu ya. Nah, Mas Ari nanti bisa lihat dong berapa nilainya gitu ya. Ketahuan ya Pak jadinya. Ketahuan nanti ya. Ini kira-kira bisa jadi jaminan nggak buat ngelamar gitu ya. Nah, jadi karena single ID tadi itu sangat berbahaya untuk diberikan kepada orang lain. Jadi mau nggak mau tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kemudian di situ pula ada pemilihan beberapa mata kuliah yang bukan wajib. Nah, itu kan Anda yang memilih, bukan teman Anda. Jadi nggak bisa Anda melakukan pengambilan mata kuliah karena Anda yang tahu kira-kira minat saya apa, keinginan saya untuk belajar mata kuliah itu apa, itu Anda yang tahu. Jadi nggak bisa diwakilkan dan nggak boleh. Account. Ya, personal account apalagi ya. Di situ nanti ada nomor rekening tuh, di data rekening Semua data identity kamu yang diunggah di sistem itu yang kamu masukkan dari pertama kuliah dan yang terupdate nanti semuanya ada di situ. Jadi sebisa mungkin datanya tidak boleh dibagikan pada orang lain. Jadi emang akun IPB yang emang udah diberikan sama IPB, akunnya dan passwordnya itu harus dijaga betul-betul ya Pak ya? Dijaga, karena betul. Dari awal sampai akhir emang diperlukan sekali ya Pak? Betul, ya dijaga. Sama seperti ini ya, teman dekat itu harus dijaga gitu ya. Nanti direbut orang repot. Oke. Baik Pak. Nah untuk pertanyaan berikutnya aku ada sih Pak nih. Yang selama ini mungkin juga dipikirin juga sama semester 1 sama semester 3, dampak kalau misalkan nggak KRS-an tuh apa Pak? Kira-kira dampak fatalnya tuh apa sih Pak kalau misalkan nggak ikut KRS gitu? Sebenarnya tadi udah dijelasin sama Mas Angga ya, bahwa dampak tidak KRS statusnya yang pertama adalah nonaktif ya, dan itu fatal tadi. Mas Angga sudah kasih rinciannya beberapa item juga, diantaranya kalau kamu nonaktif kamu bayarnya penuh gitu. Jadi kamu tidak diperhitungkan sebagai orang yang ditangguhkan masa pembayarannya gitu. Jadi bisa semester depan karena aktivitas pembelajaran kamu ternyata nggak kamu ambil semester ini, nggak bisa gitu. Jadi no excuse karena ini kelalaian gitu. Jadi itu salah satunya. Yang kedua adalah tadi pelayanan ya, seluruh aktivitas pelayanan akademik maupun non akademik yang ada di institusi, karena kita ada di IPB maka tidak diberikan fasilitasnya gitu. Itu fatal sih ya, kamu bisa dianggap sebagai tidak anak IPB dalam waktu atau periode kamu nggak ngelakuin KRS gitu. Jadi fatal banget ya Pak. Jadi jangan sampai nggak ikut KRS. Ya, dan kamu akan menjadi mahasiswa asing. Kenapa mahasiswa asing? Ya, karena teman kamunya sudah lewat gitu ya, semesterannya kamu masih di bawah. Ya, kamu akan merasa asing dibandingkan teman adik-adiknya nanti. Ya. Jadi satu angkatannya ngerasa asing, sama masuk ke adik kelas juga asing. Lu ada di tengah-tengah di mana? Artinya pasti tertinggal gitu, dan itu gini ya, keinginan kami itu bahwa kayak Anda itu di IPB jangan sampai terlewat KRS. Ya, karena tadi masa studi Anda akan menjadi lama ya, kemudian itu akan dihitung masa studi. Ya, teman kamu lulus misalnya untuk S1 itu 4 tahun. Tapi karena non aktif, kamu bisa jadi nanti menjadi
bukan 5 tahun, bukan 4,5 tahun, tetapi bisa jadi 5 tahun. Karena untuk mengulang mata kuliah yang tertinggal itu kan bukan 1 semester. 1 tahun. Misalnya periodenya 1 semester. Kamu misalnya ketinggalan di semester 5 non aktif, kan diulang mata kuliahnya di semester 7. Semester 7. Iya, dan itu baru semesternya 5 sampai barengan dengan adik kelas. Jadi yang pasti akan tertinggal kira-kira ya bisa setahun itu. Morolas 1 tahun. Ya. Betul. Jadi ya mohonlah dijaga, KRS ini wajib diinikan. Dan kalau ada masalah, Pak, saya ada kendala. KRS itu kan ada kemungkinan tidak bisa melakukan KRS. Pak, saya tidak bisa melakukan KRS. Ada beberapa sebab. Misalnya satu adalah masa studi. Masa studi berarti Anda harus melakukan perpanjangan masa studi. Ya mau nggak mau harus melakukan perpanjangan. Dan kami diberikan untuk S1 itu 2 semester. Untuk vokasi itu 4 semester. Ya. Maaf, vokasi itu 5 tahun berarti dari 4 6. Iya, 2 semester. 6 semester. Sedangkan S2 itu 8 semester atau 4 tahun, hanya diberikan 2 semester masa studinya. Jadi yang S2 atau magister lulus itu maksimal tepat waktu adalah 4 semester atau 2 tahun. Sisanya yang 2 tahun atau 4 semester lagi itu masa perpanjangan studi. Jadi diajukan. Harus diajukan. Ya. Kemudian SPP. Nah, ini kan yang jadi kendala sekarang SPP. Iya. Nah, sebenarnya IPB juga sudah banyak yang memberikan keringanan gitu ya. Sekarang udah turun dan sebagainya. Bahkan ada untuk yang tugas akhir juga ada penurunan. Nah, SPP ini kita punya ada pencicilan SPP dan itu ada di menu student portal. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu ya, fitur itulah gitu. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Intinya sih kami jangan sampai akibat tidak SPP Anda DO. Ya, atau lalu tidak melanjutkan studi. Pasti setiap masalah ada solusi. Ya. Bisa dikomunikasikan ya. Bisa Pak, dikomunikasikan. Kita cari solusinya. Jalan keluarnya bareng-bareng ya. Betul. Nyambung hal tersebut, ini perpanjangan juga bahwa di Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir itu kalau tadi kan basic formalnya kamu harus KRS, tadi termasuk ada kendalanya juga terkait SPP. Nah, di Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir itu ada Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi kalau kamu ragu terhadap fitur yang ada di platform ataupun di student portal begitu ya, kamu bisa datang ke Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, atau kamu bisa kontak di direct message di Instagram, atau kamu WhatsApp hotline tertentu, nanti kamu bisa minta bantuan atau konsultasi gitu. Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir melalui Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa ini memfasilitasi buat mahasiswa yang memiliki kendala terutama terkait SPP ataupun yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa lainnya. Oke, jadi jangan sampai gara-gara SPP-nya terkendala, KRS-nya jadi terkendala dan kuliahnya jadi terkendala juga ya. Betul. Jadi niat awal kita di sini adalah kuliah gitu ya. Ya prosesnya juga harus sesuai dengan aturan perkuliahan sehingga nanti outputnya juga menjadi lulusan yang bagus gitu ya. Amin ya robbal alamin. Baik nih Mas Ari sama Pak Angga, aku ingin nanya ya Pak, perbedaan KRSA dan KRSB itu apa Pak? Dan kira-kira tujuannya tuh sama nggak sih Pak? Karena kan kita aku pribadi sebagai mahasiswa PKU tuh KRS banyak amat sih macam-macamnya, ada yang A, ada yang B yang gitu. Terus kayak kenapa kok kating-kating kok pada KRS war kayak gitu, kayak rebutan KRS. Kenapa gitu? Kating suka cerita, lagi standby. Udah heboh banget ya kalau lagi KRS war. Terus kita kan juga kayak ini apa emang seperang ini ya KRS gitu ya? Mungkin bisa dijawab Mas Ari sama Pak Angga. Baik. Yang pertama alurnya dulu ya. Jadi sebelum KRS itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah SPP. Itu harus dilalui. Yang kedua adalah perwalian. Nah, perwalian ini di semester sebelumnya itu diberlakukan kepada mahasiswa sarjana semester 3. Nah, untuk semester sekarang kita coba multi strata, artinya vokasi, kemudian sarjana, magister dengan doktor, itu diharapkan adanya perwalian. Perwalian ini sebenarnya konsultasi atau komunikasi dengan dosen, saya memilih mata kuliah apa. Nah, kemudian di KRS, karena mata kuliah yang sudah ada di perwalian, KRS ini untuk menentukan jadwal. Jadi ada KRSA. KRSA itu untuk menentukan jadwal. Jadi mata kuliah A nanti saya ngambil kelas apa? Kan mata kuliah itu bisa terdiri dari beberapa kelas. Betul. K1, K2, P1, P2, R1, R2 dan sebagainya. Nah, kenapa adanya perang tadi, istilahnya perang ya, rebutan. Ya, rebutan itu kenapa terjadi? Karena tadi ada mata kuliah
kalau di kurikulum 2014 itu ada namanya supporting course SC. SC atau interdep ya. Jadi ada mata kuliah yang bisa diambil dari prodi lain di mana kuotanya terbatas. Kelasnya terbatas. Kelasnya pada periode terbatas tersebut. sehingga orang mengambil atau melakukan perebutan gitu ya terhadap kuota yang ada. Kuotanya 50, yang minatnya misalnya 100. Jadi banyak sehingga banget. banyak. Nah, mudah-mudahan sih nanti ke depan dengan adanya kurikulum K2020 ini ya, apalagi dengan adanya enrichment course itu tidak lagi ya, apalagi kasus-kasus ya, isu-isu yang tidak sedap sampai ke kita juga itu ya terkait dengan SC. Karena biasanya gini, kenapa ada KRS War juga? Biasanya di beberapa mahasiswa mengalami kendala akademik di departemen ya. Jadi KRS ini untuk apa ya, media nyari nilai dari mata kuliah yang Meningkatkan. mungkin quote and quote bisa di reach oleh mereka gitu. Jadi jurusan lain. ya betul. Jadi misalnya ya kita tidak mendiskreditkan individu siapapun ya. Jadi misalnya kalau yang mereka udah jenuh dengan hitung-hitungan sains, butuh relaksasi di mata pelajaran yang mungkin lebih banyak kepada aktivitas sosial, why not gitu. Dan akhirnya mungkin karena tadi Mas Angga bilang bahwa kuota di periode kelas tersebut misalnya hanya 100 orang dalam satu mata kuliah, tapi yang daftar ada 200-300 ya. Mau tidak mau sistem hanya membaca siapa yang paling duluan gitu. Atau mungkin siapa yang sekarang juga ada masalah dengan internet, siapa yang terbaca atau terdeteksi oleh sistem duluan gitu. Ya punya first come first serve. First serve. Nah, siapa yang datang duluan pasti akan dilayani. Nah, kemudian apa bedanya A dengan B? Nah, A itu adalah bisa jadi gini, pada saat saya memilih satu bentrok jadwal. Betul. Atau misalnya ternyata ada perubahan keinginan. Ya, ada perubahan keinginan. Nah, itu dilakukan perubahannya di KRSB. Jadi KRSB itu tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. Ya, dan yang sebetulnya yang diinginkan adalah perubahan jadwal. Dan KRSB itu kan dilakukan di rata-rata minggu ketiga. Jadi jangan sampai jangan sampai adanya KRSB itu dimanfaatin, saya tidak KRSA. Itu ada, sehingga nanti KRSA-nya lupa, KRSB-nya lupa juga. akhirnya NA juga ya, nonaktif juga. Non-aktif Ya juga. udah nonaktif, nangis-nangis nanti ke kami untuk mengaktifkan gitu ya. Dan satu lagi, kami ini sekarang agak ketat terkait dengan pedidikti. Ya, pemutarian pedidikti itu sangat ketat. Artinya kalau sudah ditetapkan Anda nonaktif, sudah keluar SK-nya nonaktif dari Pak Rektor gitu ya. Nah, itu sudah tidak bisa apa lagi. Anda sudah harus menjalankan status Anda sebagai status yang diasingkan. Ya. Gitu ya. mungkin tadi beberapa asing dengan PDDikti. Jadi kalian mahasiswa seluruh Indonesia bisa cek di data PDDikti, Forlab kalau dulu ya, Forlab PDDikti. Kamu cek status kamu di sana. Bisa jadi kamu unidentified student gitu, karena nggak ada dalam sistem dikti gitu ya. Ini portal data seluruh student di Indonesia ada di sana gitu. Jadi makanya ini kenapa ada status aktif dan nonaktif juga. Ini ada responsibility dari IPB untuk melaporkan data setiap periode mahasiswa yang aktif di semester tersebut ke nasional gitu. Kalau kamu tidak melakukan administrasi yang diperlukan untuk IPB melaporkan ke nasional, ya kamu tidak ikut dalam data yang dikirimkan ke tingkat nasional tersebut. Jadi ini siapa tahu teman-teman ternyata statusnya tidak aktif, bisa dicek dulu ya nih Iya, Pak. bisa banget. buka Jangan-jangan PDDikti. kita juga nggak. Iya, gimana dong? Coba aja nih, sekarang nanti kita coba ya sebentar. Nanti Iya. kalau misalnya Anda kan berdua ini belum KRS kan? Iya. Nah, nanti kita coba, kita lihat kita statusnya apa, apakah terblokir atau tidak gitu ya. Oke. Baik, Pak. Mungkin ini selanjutnya saya ada pertanyaan sih Pak, Mas. Jadi ada nggak sih perbedaan cara ngambil KRS untuk mata kuliah wajib, EC dan SC, atau sama aja cara ngambilnya? Cara ngambilnya sama. Jadi aja ya? pintu portalnya sama-sama dari student portal. Ya. Nanti ada di pengisian KRS sama. Cuman nanti diberikan waktu yang berbeda. Kalau mata kuliah wajib ya itu di awal-awal. Tapi kalau yang SC dan EC 3 hari setelah pembukaan KRS. Mata kuliah wajib tuh biasanya hari pertama ya? Ya, hari pertama jam 9. Nah, ini kadang-kadang yang jam 9-nya ini, itu perang juga tuh, Perang Pak. juga. Laporan ke kami. Sinyal nggak kuat, Pak. Server error, semuanya hajar semua pada jam yang sama gitu. Saran saya kalau mau sebelumnya atau sesudahnya. Ya, biar tidak karena pada saat Anda login membuka pintu yang bersamaan kan kelihatan overloadnya ya. Sehingga
ya padahal kita KRS itu panjang loh. Ya, kita hampir 7 hari ya. Iya, 7 hari kayaknya itu. Nah, itu saya buat 7 hari itu supaya luasa untuk teman-teman memilih, kemudian berkonsultasi dengan dosen gitu ya, supaya lebih enjoy lah. Banyak juga sebenarnya kenapa ada bug ataupun mungkin terjadi penumpukan ya, bottleneck ketika KRS itu yang saya amati ya, bahwa banyak mahasiswa yang tidak melakukan planning dalam pengisian KRS. Jadi tadi sebenarnya perwalian itu sebuah media yang harusnya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk benar-benar menyusun rencana studi gitu ya, namanya juga kartu rencana studi, benar-benar plan kamu di next semester itu apa. Nah, kebanyakan orang pada akhirnya tuh cuman klik aja, kayaknya gue ambilnya mata kuliah A, B, C, D gitu. Jadi tanpa ada alasan kenapa kamu harus mengambil mata kuliah itu, periodenya kapan pengambilannya, dan juga kapan harus mengambil mata kuliahnya. Nah, ini nggak pakai strategi gitu. Jadi pada akhirnya tadi ya semuanya klik itu gitu. Padahal belum tentu kamu juga nanti akan klik itu gitu. Makanya tadi di beberapa mata kuliah pada akhirnya ada yang sifatnya war gitu, rebutan. Padahal bisa jadi aja dalam kartu apa yang kamu siapin sebenarnya nggak ngambil itu gitu. Jadi planning itu penting. Makanya tadi penekanan terhadap perwalian, apalagi ke depan perwalian di sini akan jadi lebih jauh dengan fungsi sebagai fungsinya dosen penggerak gitu ya, untuk bisa mendampingi kamu tidak hanya dalam konteks KRS tapi juga pendampingan kamu untuk ikut aktivitas kegiatan yang lainnya. Berarti kesimpulannya tuh sebelum kita pencet isi KRS tuh udah harus tahu dulu ya Mas, ya maksudnya kedepannya tuh harus mengambil apa gitu sesuai sama strategi kita masing-masing. Pertama harus tahu, yang kedua harus melihat dari kurikulum prodinya, yang ketiga adalah konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan dosen pembimbing. Ya, jangan sampai Anda kejadian kemarin itu adalah banyak Anda mengambil mata kuliah enrichment course tanpa ada diskusi dengan pembimbing yang nggak tahu laporan di akhir dosennya nolak. Nah, ini kasus sama kayak nomor 1 nih. Ya, Anda ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih nanti. Sudah mengikuti MBKM, pada saat mau melakukan penyetaran dosennya nggak terima, Anda tidak lapor. Nah, itu karena salah. Dari awal tidak ada rencana. Betul. Makanya kenapa disebut rencana studi tadi harus direncanakan dari awal dan harus didiskusikan dengan dosen. Ya, jadi tidak boleh semena-mena mumpung namanya merdeka, saya merdeka gitu, nggak bisa. Ya, tetap harus ada koordinasi, konsultasi, dan komunikasi. Jadi kembali lagi ya Pak, pentingnya perwalian ya Pak ya. Betul, ya perwalian sangat penting. Ya, jangan-jangan Anda juga belum perwalian. Semester 1 Pak. Semester 1 aman. Kalian yang kan nih Pak. Oke, berarti untuk perwalian ini untuk semua mata kuliah ya Pak. Jadi untuk yang wajib, EC dan SC ini perlu diperwaliankan ya Pak ya. Ya, karena kan prinsipnya perwalian itu pembimbingan akademik ya. Jadi media kamu untuk berkonsultasi, untuk memastikan bahwa apakah ya mungkin bahasa anak-anak muda sekarang mentor ya. Jadi dosen pembimbing akademik itu bisa menjadi media kamu untuk dapat arahan juga. Siapa tahu hubungannya tidak hanya tentang kurikulum ya tadi, tapi tentang potensi akademik kamu. Misalnya Bapak dan Ibu memberikan arahan bahwa kamu memiliki kemampuan di bidang A, maka nanti kamu bisa diarahkan untuk dapat mata kuliah dari departemen yang lain yang related sama potensi yang kamu miliki. Jadi penting banget sih untuk kamu bisa konsultasi sama dosen pembimbing akademik tadi untuk perwalian. Oke, ini mungkin selanjutnya kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya ya Pak. Mas, kita cari dulu. Ini kayaknya yang pertama yang paling banyak nih ya, yang paling banyak ditanya. Oke, boleh. IPB mengikuti MBKM, salah satunya Bangkit. Ya, saya daftar tuh MBKM, tetapi dosen departemen tidak mendukung. Nah, ini biasanya ya, ini kemungkinan besar terjadi pada mahasiswa dengan kurikulum 2014. Karena emang di 2014 itu belum ada yang namanya enrichment course atau MBKM. MBKM ini kan baru dicanangkan di tahun 2020. Nah, dan makanya dari awal tadi perlu setiap melakukan sesuatu kegiatan akademik maupun non-akademik dan itu mau diklaim atau disetarakan dengan sesuatu yang akan jadi transkrip outputnya, harus didiskusikan, harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing maupun komisi pendidikan di prodinya. Ya, jadi emang tidak bisa sembarangan lah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Saya sudah mengikuti MBKM. Nah, nanti adalah salah satunya dengan pengklaiman di SKPI. Gitu ya. Betul. Nah, Mas Ari nanti saya sudah capek-capek, Pak, nggak ada istilah capek. Walaupun nanti tidak termasuk transkrip, minimal Anda belajar. Ya, soft skill-nya, pengalamannya dan lainnya tetap Anda belajar. Tapi nanti
tidak masuk transkrip bisa masuk ke SKPI. SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Mungkin nanti kita SKPI sendiri ya. Boleh. Ini Pembahasan sendiri lah lain ya, ya, pembahasan Pak, lain ya. Biar Mas Ari nanti muncul terus gitu.